Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberikan kekuatan untuk menjalankan suatu kewajiban, yakni menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya adalah Ali Wafa, salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, program studi pendidikan bahasa Arab semester 6. Alhamdulillah sekarang sudah selesai menempuh mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Teman-teman, pada kali ini saya akan mempresentasikan dengan bentuk video hasil wawancara dari salah satu pengusaha sukses, yakni pengusaha bisnis kuliner berupa cilok bakar yang ada di Jember. Siapa lagi kalau bukan Ahmad Fadholi. Nah, betul, Ahmad Fadholi. Sekilas tentang Ahmad Fadholi, ya, biasa saya kenal dengan Cak Fadholi. Cak Fadholi ini beliau berasal dari Ambulu, Jember asli. Kebetulan beliau juga salah satu dosen muda di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Beliau pernah satu pondok dengan saya dulu di Pondok Pesantren Banyuanyar. Nah, yang saya pahami, yang saya amati dari Cak Fadholi ini, ciri khasnya adalah beliau tidak pernah puas akan ilmu yang didapatkannya. Jika ia mendapatkan satu ilmu, dia akan tidak pernah puas dengan ilmu tersebut. Terus belajar dan terus belajar hingga akhirnya sukses. Beliau tidak pernah kenal ruang dan waktu dalam persoalan ilmu. Di mana ada ruang dan waktu, disitulah beliau memanfaatkannya untuk mempelajari suatu ilmu. Nah, masih sekilas tentang Ahmad Cak Fadholi ini. Beliau sangat luar biasa menurut saya, ya. Di samping beliau sibuk dengan mengajar mahasiswa-mahasiswinya, beliau masih sempat menyempatkan waktunya untuk jualan cilok bakar. Nah, gak kebayang kan, seorang dosen masih sempat menyibukkan dirinya untuk jualan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah beliau tidak akan pernah puas walaupun beliau adalah seorang dosen, seorang pengajar. Beliau tidak akan pernah puas dengan ilmu. Beliau juga ingin mengetahui, di samping mengetahui tentang dunia pendidikan, beliau juga ingin memperdalam ilmu-ilmu masalah usaha, masalah bisnis. Karena ceritanya beliau juga sudah punya potensi dalam bidang usaha kuliner, karena juga berasal dari keluarga yang juga hobinya, yang juga pekerjaannya adalah sebagai pengusaha. Dulu ya, konon katanya di waktu muda orang tuanya itu juga pernah membuka usaha bisnis kuliner berupa jualan bakso, dan sekarang sudah berhenti. Mungkin entah apa alasannya, tapi sekarang beliau tetap menjadi pengusaha, yaitu pengusaha jual ikan. Yang jadi pertanyaan adalah, apa motivasi dari Cak Fadholi sehingga beliau semangat dalam membuka usaha, padahal beliau adalah seorang dosen? Mari kita pecahkan bersama. Dalam membangun sebuah usaha, apapun usaha itu, hendaknya membutuhkan sebuah motivasi, betul, sebagai modal penyemangat dalam membangun usaha yang akan kita bangun. Orang yang ingin membuka usaha perlu motivasi. Saya ulangi ya, baik motivasi itu dari internal maupun dari eksternal. Kenapa perlu motivasi dalam membuka usaha, dalam membangun usaha? Karena ketika motivasi itu ada, khususnya motivasi dalam membangun bisnis, membangun usaha, maka akan condong hal-hal positif dalam benak kita dengan mengatakan bahwa kita mampu membangun dan menjalankan dan mensukseskan sebuah usaha. Nah,
Berikut jawaban dari motivasi dari seorang Cak Fadoli. Itu ada 2 motivasi yang beliau sampaikan kepada saya dalam membangun usaha. Yang pertama adalah motivasi internal. Beliau menyampaikan bahwa saya alumni santri, alumni anak pesantren, yang mana santri itu harus mempunyai prinsip bahwa belajar itu tidak hanya di ruang akademik saja, tetapi dimanapun dan kapanpun kita harus belajar. Dan belajar itu bukan hanya tentang teori, akan tetapi belajar memahami keadaan kita juga perlu untuk dipelajari agar nantinya kita mampu menjalankan kehidupan kita tanpa mempersulit siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah motivasi dari eksternal, berupa motivasi dari orang tua yang juga aktif di dunia usaha, khususnya usaha kuliner. Beliau menyampaikan bahwa orang tuanya di waktu muda pernah membangun usaha kuliner berupa jualan bakso, akan tapi beberapa tahun kemudian berpindah ke usaha perdagangan berupa jual ikan di daerahnya. Oke. Selain itu, selain motivasi, tadi Cak Fadoli memberikan beberapa tips dalam membangun sebuah usaha, khususnya usaha kuliner ya. Tips yang harus ada pada diri calon pengusaha kuliner yang pertama yaitu potensi. Siapapun mereka yang ingin membangun usaha, khususnya usaha kuliner, harus mempunyai potensi. Nah, dalam membangun usaha apapun kita perlu bercermin kepada diri kita sendiri, introspeksi diri. Kira-kira potensi apa yang kita punya, kok kita mau membangun bisnis itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, keuangan. Nah, keuangan dalam membangun usaha juga sangat penting guna memperlancar perjalanan usaha yang kita bangun. Nah, tapi ini untuk pengusaha yang menjadi eksekutor. Ini kata beliau. Beda dengan usaha yang misalkan kita punya potensi tapi kita tidak mau membuka usaha itu sendiri, artinya kita bekerja kepada orang lain. Itu nggak perlu uang. Keuangan itu nggak terlalu penting. Nah, ini yang penting keuangan adalah untuk pengusaha yang menjadi eksekutor. Yang selanjutnya yaitu kita selain punya potensi dan juga keuangan, yaitu kita harus punya nyali, dan yang terakhir yaitu berani. Selain punya nyali juga kita harus berani dalam mengambil tindakan, dalam mengambil resiko. Resikonya kan setiap hal kan pasti ada resiko, apalagi seorang pengusaha pasti ada resiko kan gitu. Terus, nah itu terkait motivasi untuk membangun ya. Selanjutnya, ketika usaha sudah terbangun, maka kita tinggal mengatur, kita tinggal memikirkan langkah-langkah apa yang akan kita ambil dalam menjalankan usaha yang kita bangun tersebut. Ketika usaha sudah terbangun, maka kita tinggal menjalankan usaha tersebut dengan beberapa langkah-langkah yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Dan itu membutuhkan, nah, kata beliau Cak Fadoli, dan itu membutuhkan perancangan, strategi, dan konsep yang betul-betul matang agar usaha yang kita jalankan memberikan hasil terbaik pada kita. Nah, dan juga Cak Fadoli mengungkapkan bahwa dalam menjalankan usaha membutuhkan konsentrasi pikiran. Konsentrasi pikiran sebagai modal utama dalam membaca lingkungan. Jadi orang ketika menjalankan sebuah usaha itu tidak hanya sekedar menjalankan biasa, tapi dia harus pandai-pandai melihat keadaan, melihat peluang-peluang yang ada di sekitarnya. Agar apa? Ya agar kita tidak merugi.
Selain itu, Cak Fadli juga mengungkapkan bahwa dalam menjalankan sebuah usaha, khususnya usaha kuliner, yaitu kita juga perlu memperhatikan konsumen. Konsumen itu harus diperhatikan, apakah mereka statusnya sebagai pelanggan tetap atau hanya mampir di kala itu saja. Nah, itu harus diperhatikan juga dalam menjalankan usaha bisnis. Nah, dan juga sebagai pengusaha, khususnya usaha kuliner, kita harus welcome 24 jam terhadap konsumen, terhadap kritikan konsumen, yang mana kritikan itu berupa kritikan yang membangun terhadap usaha-usaha kita. Nah, selain itu, Cak Fadli juga mengungkapkan dalam menjalankan usaha biar sukses, hendaknya kita memanfaatkan media sosial sebagai media pemasaran. Nah, nih. Jadi kalau saya boleh ulang, langkah-langkah atau tips-tips yang diberikan oleh Cak Fadli ini, yang pertama yaitu mempunyai konsentrasi pikiran, pandai-pandai melihat lingkungan dan juga memperhatikan konsumen, dan juga welcome terhadap konsumen, kritikan konsumen, dan juga memanfaatkan media sosial. Nah, selain dari mulai dari membangun, menjalankan. Nah, dalam dunia usaha itu, usaha apapun itu pasti ada yang namanya rintangan dan hambatan. Dalam hal ini, dalam rintangan dan hambatan, Cak Fadli menyampaikan bahwa hambatan dalam menjalankan usaha kulinernya berupa cilok bakar itu ada dua. Ada dua hambatan dan dua hambatan dan rintangan. Yang pertama yaitu hambatan dari konsumen. Nah, konsumen itu kan ada konsumen yang statusnya sebagai pelanggan tetap, ada yang bukan. Nah, itu yang menjadi hambatan bagi Cak Fadli, yang belum jelas status kepelangganannya. Nah, itu yang menjadi hambatan. Yang kedua yaitu yang menjadi hambatan adalah cuaca. Nah, ketika cuacanya udah mendung misalkan, itu sangat menghambat terhadap hasil dari usaha cilok bakar tersebut. Nah, karena kenapa? Misalkan hujan, nah secara otomatis kan, kalau cuacanya nggak mendukung, nah maka konsumen akan semakin minim, bisa saja sampai nggak jualan gitu. Oke, terima kasih kami sampaikan. Itu tadi yang dapat saya presentasikan dari hasil wawancara bersama Cak Fadli, pengusaha bisnis kuliner cilok bakar yang ada di Jember. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, baik dari tingkah laku ataupun dari ucapan. Khususnya kepada Bapak dosen pembimbing, mohon maaf atas segala keterlewatan yang sudah saya perbuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.